Halo Sobat Bisnis, selamat datang di episode kedua Ramalan Saham. Minggu lalu pasar dibuka di level 5.200. Setelah itu ada 7 emiten yang melakukan pencatatan di pasar modal. Kementerian Keuangan juga memberikan relaksasi kepada semua emiten untuk pajaknya sebesar 3%. Dengan begitu, harusnya ada banyak nih perusahaan yang mau masuk ke pasar modal. Tapi sayangnya ketika DKI Jakarta memutuskan untuk PSBB, pasar langsung bergejolak hingga 4.800. Net sale sampai dengan 2 triliun pada hari Jumat. Wah, nih dia mau serok bawah. Loh, kalau yang ini justru malah mau cabut. Gue ikut deh. Di episode pertama, gue baca tuh komen-komennya. Banyak sobat bisnis yang minta agar sektor telekomunikasi itu diulas. Setelah gue baca riset, ternyata banyak analis dan para periset pun yang merekomendasikan sektor telekomunikasi sebagai sektor yang paling aman di era pandemi. Kenapa? Karena mau WFH atau WFO pun, lu semua pada tuh pakai data, ya nggak? Tapi bukan gue yang bakal bahas. Kita bakal ajak temen gue, namanya dia nih. Ngomong-ngomong soal data, rencananya nih Kemendikbud bakal ngasih paket data gratis buat 44 juta siswa SMA sampai dengan SD. Nah, kalau begitu kan harusnya ada impact bagi emiten telekomunikasi. Makanya, coba gue telepon nih teman gue, si dia nih. Halo, Di. Halo? Halo, Du. Kenapa, Du? Di, ini dong. Sobat bisnis pengen nanya nih soal emiten telekomunikasi. Jadi kan rencananya ada subsidi buat 44 juta siswa ya. Itu kalau misalnya dari berita yang pernah lu tulis, gimana tuh, Di? Telco ya? Oh, iya. Jadi emang ada program kan rencananya. Karena pandemi ini pemerintah mau ngasih subsidi 44 juta pelajar dan mahasiswa. Cuma sampai sekarang tuh ini masih maju mundur. Kenapa? Karena si operator telekomunikasi masih agak keberatan. Soalnya harga yang ditawarin pemerintah buat bayar ke para operator ini itu masih di bawah harga pasar. Jadinya ini kan ditakutkan bakal menambah beban dari si emiten-emiten telekomunikasi ini. Karena beban yang mereka keluarkan itu nggak setara sama pendapatannya. Oh, gitu. Jadi ini kan bisa mengganggu kinerja mereka gitu. Oh gitu, Di. Kalau misalnya fundamentalnya mereka kinerja gimana sih, Di? Kan kata para analis dan riset nih, kinerja mereka bakal tetap oke karena mau WFH atau WFO, semua orang tetap pakai traffic data. Bener nggak sih tuh? Nah, iya sih kalau misalnya secara kinerja, emang kesannya si operator telekomunikasi ini memang diuntungkan banget gara-gara ada pandemi. Karena kan WFH, Iya. dan segala macam itu sekolah dari rumah, itu pakai kuota yang mana mereka itu bisnis utamanya kan sekarang. Dan emang terlihat sih dari pemakaian traffic data, yaitu dari lalu lintas data para operator telekomunikasi ini memang pada naik cukup tinggi. Cuma ini nggak selalu inline sama pendapatan mereka karena ada beberapa faktor lain. Karena ya tadi misalnya selain subsidi, rencana subsidi itu mereka sebelumnya juga udah pada ngasih subsidi dan paket murah. Terus lagi beban kerja mereka, beban operasional mereka buat ekspansi dan segala macam juga itu tinggi. Jadinya secara fundamental sih oke, cuman nggak terlalu kayak nutup gitu. Oh iya, Di. Kalau untuk target jangka pendeknya dari sekuritas ada nggak buat sobat bisnis? Oh, bentar ya, gue cek dulu. Gue ada dari Panin Sekuritas nih. Kalau dari Panin itu Telkom, target price-nya di 2880, 2940. Terus EXCL 2300 sampai 2420. Indosat
ISAT nih di 2.400, kalau Friend masih wait and see. Terus satu lagi kali ya. Bentar, ini dari Reliance ada di Telkom 3650, XCL 3330, ISAT di 3090. Itu dulu. Terakhir nih Di, buat sobat bisnis, ada tips nggak sih buat mereka kalau misalnya mau nabung saham khusus sektor telco biar nggak beli paket datanya terus? Oh, tips. Ada, mau tahu? Boleh kalau gitu, bungkus. Tips menabung saham sektor telekomunikasi. Yang pertama, Telkom. 1 lot sama dengan 100 saham. Harga 1 saham Telkom diasumsikan 2.800, kali 1 lot sama dengan 280.000. Berarti 280.000 itu bisa dapat 50 GB data Telkomsel. Gimana? Tertarik untuk berinvestasi? Yang kedua, XL. 1 lot sama dengan 100 saham. Misalnya harga 1 saham XL 2.190 dikali 1 lot sama dengan 219.000. 219.000 sama dengan 40 GB data XL. Nah, gimana? Mending yang ini atau yang tadi nih? Ketiga, Indosat alias ISAT. 1 lot 100 saham. Misalkan harga sahamnya 2.220 per saham, kali 1 lot sama dengan 222.000. 222.000 ini bisa untuk membeli 50 GB data Indosat loh. Yang keempat, Smartfren. 1 lot sama dengan 100 saham. Misalnya harga 1 saham Smartfren Rp87, kali 1 lot sama dengan 8.700. 8.700 itu bisa buat beli 2 GB data Smartfren. Nah, pilihan ada di tangan kalian, sebisa mungkin sesuaikan dengan modal yang kalian miliki ya sob. Disclaimer, video ini tidak untuk direproduksi atau disalin oleh orang lain. Rekomendasi apapun yang terkandung dalam video ini mungkin tidak cocok untuk semua investor dan tidak boleh digunakan sebagai penilaian tunggal untuk investasi. Meskipun informasi yang terkandung di sini telah diperoleh dari sumber yang kredibel, keakuratan dan kelengkapannya tapi tidak dapat dijamin. Semua hak dilindungi oleh PT Jurnalindo Aksara Grafika. Sampai jumpa lagi ya minggu depan dengan tema yang berbeda. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini ya Sobat Bisnis. See ya!